Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa lagi melaksanakan seminar online ini, dan saya berterima kasih pada rekan-rekan yang telah hadir, dan sambil menunggu yang lain mudah-mudahan ada yang menyusul untuk mengikuti acara ini. Mungkin sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai? Baiklah Bapak Ibu sekalian, melanjutkan acara seminar yang seminggu lalu. Tentunya dari Bapak Ibu sekalian sudah, tentunya kami berharap sudah mencoba melatih teknik-teknik apa yang sudah kita ketahui, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa merasakan apa efek dari latihan-latihan yang Bapak Ibu laksanakan. Di WA Group tentunya saya berharap ya teman-teman bisa sharing terhadap hal-hal yang sudah dirasakan. Tentunya hal ini tidak lain untuk bagi kita bisa saling memotivasi. Artinya kalau satu orang bisa merasakan sesuatu yang lain belum, mungkin ada sesuatu yang harus diperbaikin, ada sesuatu yang harus effortnya ditambah dan sebagainya. Barangkali di sini di WA Group itu tentunya kami berharap bisa saling melengkapi terhadap latihan-latihan yang sudah kita laksanakan. Dan kepada tentunya di awal ini saya berharap teman-teman ya, karena di WA Group nampaknya tidak semua aktif ya sharing ya. Kalau di sini saya berharap kita awali dengan sharing dari teman-teman yang sudah berlatih dan merasakan sesuatu yang bisa di-sharing. Namun sebelumnya saya tanya dulu, apakah di sini ada yang belum pernah mengikuti sebelumnya atau sudah di tanggal 19 kemarin? Kalau ada yang belum, bisa di chat aja, diketik. Mudah-mudahan sih sudah pernah ikut. Kalau tidak ya sudah melihat rekamannya, karena rekaman kan saya share di grup. Nggak ada ya, berarti ini sudah pernah ikut atau sudah pernah melihat acaranya ya di tanggal atau minggu-minggu lalu? Sudah. Sudah Sudah, ya? ya Pak. Oke. Baik. Kalau gitu barangkali dari rekan-rekan bisa sharing, silahkan. Siapa duluan? Pak Made barangkali, Pak Made. Oke, makasih Pak Ya. Bonan. Jadi kebetulan saya juga alumni Telkom ya. Jadi sebenarnya Telkom mulai pas tahun 2015 mulai melaksanakan adanya pelatihan SCM, Spiritual Capital Management. Nah itu setiap agama ada mentornya. Nah, kebetulan saya juga ditunjuk oleh pusat untuk agama Hindu. Saya ikut timnya, jadi kita ikut tim dengan pihak eksternal, kita ikut bikin materinya. Nah, memang di sana kita juga diajarkan meditasi, Pak. Jadi setelah saya memang itu walaupun pelatihannya cuma 3 hari, tapi sangat bermakna sekali.
Nah, memang kalau seperti Bu Dia kemarin bilang, kalau untuk belajar meditasi memang hampir hampir tahunan baru kita bisa merasakan. Dan memang saya pun juga merasakan seperti itu. Nah, Ya, dengan adanya ini yang Pak TJ mulai kemarin, saya ikut juga bagus juga, Pak. Jadi kita bisa, jadi kita pas rata sudah usia, jadi memang larinya kita ke ke spiritual. Jadi kita tidak lagi mungkin eh, ikuti yang berbau materi, enggak lah, gitu. Karena kita ya. sudah usia, memang kita dominan mungkin hubungan kita ke Tuhan lebih dominan, gitu. Nah, itu memang ini sangat bagus, Pak. Jadi mungkin pelajarannya lebih singkat. Nah, apalagi dengan basic yang tiga itu kan apa namanya? Tawa, kemudian senyum dan bernapas. Nah, itu memang sangat basicnya. Apabila kita gitu sudah kita bisa laksanakan, ya mungkin untuk hal-hal berikutnya akan lebih baik lagi. Nah, mungkin itu pada aja. Ya. Terima kasih. Kalau yang dirasakan setelah latihan itu apa, Pak? Jadi saya lebih jadi plong pikiran Pak, jadi tidak ada beban apa-apa gitu loh. Sama ini kita pikiran anak, pikiran jadi udahan, jadi plong pikirannya, jadi agak anu lah, tidak ada tekanan. Nah, gitu. Hmm. Sama ini kita kan, oh mikir gini, mikir gitu, oh. Jadi sekarang dengan adanya itu, sebetulnya udah pikir-pikir seperti itu sudah tidak ada berkurang lah. Ya, 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 ya. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Pak Made. Yang lain barangkali ada yang mau sharing? Pak Ahmad Basir, silakan Pak, bisa sharing? Atau yang lain, Bu Nuraida, bisa sharing Ibu? Saya masih saya masih tangani klien dulu, Pak. Oh, baik, 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 baik. Bu Nuraida barangkali? Halo Bu Nuraida. Oh, nggak ada jawaban. Pak Ahmad Habibi. Pak Ahmad Habibi. Halo Pak Ahmad Habibi. Oh, nggak ada ini. Pak J barangkali Pak J. Baik, Pak. Kalau kami pengalamannya ini, Pak, apa namanya, setelah senyum, artinya kekekalan dalam kedamaian, kesenangan itu justru saling memicu dari kebiasaan yang saya lakukan selama ini. Jadi dengan gelombang theta ini terus terang menambah cakrawala pemicu apa namanya, ketenangan yang banyak orang cari seperti itu. Jadi artinya itu menjadi anchor gitu, Pak. Yeah. Menjadi anchor dalam kehidupan sehingga yang di dalam itu bisa dipancing dari luar, begitu juga sebaliknya seperti itu, Pak. Jadi intensitas semakin bagus. Jadi itu dari sisi senyum. Yeah. Untuk nafas itu sendiri, saya manfaatnya ya mungkin karena saya olahragawan keras gitu, jadi tidak belum terlalu ada dampak, Pak, saya nafas itu sendiri. Tapi yang saya sudah terasa ya mungkin efek dari senyum itu sendiri. Senyum ya. Halo. Halo.
Jaringan masalah kah? Suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa ya? bisa. Bisa ya? Bisa. Saya kira 2 poin itu yang paling terasa pada latihan gelombang theta ini, Pak. Makanya saya semangat untuk gabung. Orang belum datang pun saya sudah berusaha ngetuk pintunya gurunya gitu. Terima kasih, saya kira itu Pak Tejo. Baik, baik. Yang lainnya masih ada Bu Nuraida, barangkali diketik aja kalau memang audionya bermasalah atau ada yang ingin ditanyakan. Ibu yang di Bogor barangkali Ibu ada bisa di-sharing atau barangkali ada yang ditanya. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan rekan-rekan bisa berlatih terhadap teknik-teknik yang sudah kita ketahui dengan tekun dan istiqomah ya, artinya rutin setiap hari agar apa yang dirasakan saat ini itu bisa tertanam seterusnya dan jadi seperti yang disampaikan Pak Zainuddin tadi, jadi anchor, jadi dalam keseharian kita akan penuh diliputi dengan gelombang theta. Mudah-mudahan dengan tertanamnya melalui teknik-teknik ini kegiatan Bapak Ibu sekalian tentunya dalam kawasan itu dan memberikan dampak-dampak yang sangat positif. Mudah-mudahan itu. Sebenarnya ada yang apa nih? Ada yang nanya, masih belum paham dengan teknik sapa-sapanya. Baik, saya ulangi barangkali supaya lebih jelas. Untuk teknik sapa-sapa prinsipnya adalah kita menyapa diri kita ya. Kita mencoba mengenali diri kita, karena memang selama ini kan kita bersama ya, kita itu ada fisiknya, ada rohnya. Fisik ada organ luar, organ dalam, artinya kita hidup bersama-sama mereka, cuman sering kita melupakan dia ya, dia organ kita. Nah, karena itu untuk kita merasa bersatu, sebaiknya kita melakukan kebersamaan bersama mereka dengan melakukan sapa-sapa. Sapa-sapa ini dilakukan ya, kalau disarankan kemarin kita sampaikan pada waktu mandi, karena kalau pada waktu mandi kan otomatis kita memegang organ-organ kita ya. Tapi tidak mesti harus saat mandi, kapanpun bisa ya melakukan sapa-sapa, yaitu menyapa ke organ-organ kita, misalnya kepala kita. Pertama ya minta maaf selama ini tidak pernah menyapa, selama ini tidak peduli, padahal kepala ini membantu kita, di dalamnya ada otak kita, ada yang membuat kita bisa berpikir. Tentunya kita berterima kasih kepada dia yang telah membantu dalam aktivitas kehidupan kita. Terus semua, kepala, mata, hidung, semua dilakukan disapa-sapa
minta maaf, tidak pernah memperhatikan, tidak mempedulikan, apalagi kalau kondisinya saat ini sakit, ya. Silahkan disapa-sapa, minta maaf dan berterima kasih selama ini telah membantu dalam aktivitas kehidupan kita. Begitu Bu Nuraida, bisa dipahami? Dari kepala sampai kaki semua. Lebih-lebih kalau dalam kondisi sakit, lebih-lebih lagi. Silahkan disapa-sapa, minta maaf dan berterima kasih kepadanya. Gimana Bu Nuraida? Paham? Ya. Ada lagi yang mau disampaikan rekan-rekan? Kalau tidak ada masalah, mungkin saya garis bawahi ya ke rekan-rekan sekalian bahwa seperti yang saya sampaikan, ada 25 teknik ya, 25 teknik yang ada di buku Theta ini yang tentunya akan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi yang menjadi dasar dari semua teknik itu adalah di di senyum dan napas mocopat. Itu jadi dasar. Jadi kalau saya berharap itu di senyum dan napas mocopat itu dioptimalkan, ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa tanda-tanda adanya masuk pas di situ adalah kira-kiranya ya, saya berikan ancer-ancernya itu ada ketenangan, ada ketentraman, kedamaian, keheningan gitu ya setelah melakukan itu. Kalau Bapak Ibu sudah mencapai itu berarti sudah pas gitu ya. Tapi gambaran saya tenang, tentram, damai, hening itu mungkin bisa jadi salah karena mungkin sensasi yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian itu berbeda ya. Tapi ancar-ancarnya seperti itu. Tapi kebanyakan yang teman-teman memberikan testimoni itu seperti itu. Jadi tenang, rasa seperti nggak ada masalah apapun. Kalaupun ada masalah itu jadi tidak terasa apapun. Jadi dalam keseharian gitu. Kalau kita bisa melatih itu terus sehari-hari gitu terus, katakanlah kalau sesuai teori itu kan kebiasaan kita itu bisa kita bangun, bisa kita rubah dalam waktu minimal 21 hari. Makanya kalau kita bisa melakukan itu rutin sampai katakanlah sebulan penuh, mudah-mudahan itu sudah tertanam menjadi habit kita, sehingga kalaupun kita ngelatih sudah tidak seperti latihan, seperti ya otomatis bangun, melek, senyum, sudah gitu. Bangun, melek, senyum. Tidak ada paksa, tidak ada merasa terpaksa. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa merasakan sampai seperti itu. Kalau Bu Nuraida tadi sudah bisa merasakan apa yang saya sampaikan tadi, Bu Nuraida? Karena Bu Nuraida ini kan dari nonton rekaman aja ya. Mudah-mudahan sih sudah bisa. Nah, kalau belum, tolong gini, teman-teman, ada teman-teman saya di grup-grup sebelah itu yang bertanya, Pak, saya kok tidak bisa merasakan apa-apa ya, saya benar latih sudah lama. Ada juga yang begitu, ada yang mungkin baru sekali sudah bisa. Jadi tidak bisa melakukan atau sudah melakukan tapi kok kayaknya nggak ada rasa apa-apa. Jadi gini, jadi mungkin gini, jadi introspeksi diri sendiri. Kenapa ya? Kalau teman-teman, sebagian teman-teman bisa, sementara saya tidak, katakanlah. Kenapa ya? Kalau ada yang lain bisa kan berarti ini
tekniknya benar sudah gitu. Kalau ada kita nggak bisa, berarti ada sesuatu apa yang harus diperbaiki kan gitu. Jadi prinsipnya biasanya teman-teman yang banyak memakai otak kiri, yang pakai logika, ya, banyak penuh memakai logika, itu biasanya agak susah gitu ya. Agak susahnya karena mikir, apa sih kok kayak gini, hubungannya apa sih kok antara senyum dengan perbesar wadah rezeki. Bertanya-tanya seperti itu dalam pikiran itu, terus terang banyak teman-teman yang begitu malah susah masuk ya. Jadi sebaiknya teman-teman coba, kalau memang merasa seperti itu, tolong diperbaiki. Bapak Ibu lakukan saja. Jadi apa yang kita ajarkan lakukan saja. Jadi nggak usah ya kalau kita katakanlah sebagai orang pintar, ya kita anggap diri kita bodoh aja lah, ikut aja. Apa yang disarankan jalani saja. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu mudah bisa masuk ke gelombang theta ini. Jadi nggak usah terlalu dipertanyakan logikanya ya. Semakin banyak mempertanyakan logika, kayaknya semakin mungkin agak susah. Pokoknya jalani saja lah. Artinya sebagai contoh, ada yang sudah bisa, berarti benar, tekniknya udah benar. Kalau ada yang nggak bisa, berarti ada sesuatu di diri yang bersangkutan yang harus diperbaiki. Gitu. Ya mudah-mudahan, saya berharap sih teman-teman bisa semua masuk situ, sehingga tahapan selanjutnya itu lebih gampang. Ini ada pertanyaan dari Bu Nuraida lagi. Karena sering senyum akhirnya kesiangan bangunnya. Oh jadi ya, senyum tidur kali ya. Jadi gini aja Bapak Ibu, diniatkan saja Bu sebelum tidur. Ya cukup, tidak perlu berkali-kali niatnya ya. Cukup setelah sekali atau 2 kali sudah cukup. Terus terbangun benar, terus melakukan aktivitas yang harus dilakukan. Diniatkan dari awal aja sebelum tidur gitu. Emang kadang saya sendiri juga begitu. Jadi terbangun senyum, setelah senyum kadang-kadang belum napas juga, baru tersenyum sudah tidur lagi. Nanti terbangun senyum lagi, nanti tertidur lagi, ya, sudah biasa gitu. Tapi ya mudah-mudahan kalau jadi terbiasa, kapan kita cukup itu bisa kita kendalikan. Misalnya kita mau tahajud, ya begitu senyum sekali, napas mau cepat sekali, sudah itu terbangun. Artinya diprogram aja dari kita sendiri, diniatkan pada waktu mau tidur. Saran saya gitu Bu Nuraida. Jadi saya garis bawahi lagi, jadi teman-teman, ini seperti yang disampaikan Pak Made Suryayana tadi, bahwa beliau kan melakukan aktivitas meditasi ya. Jadi untuk mencapai pada titik seperti yang saya sampaikan tadi, ada ketenangan, ketentraman, itu butuh waktu 3 tahunan ya. Tapi ini ada jalan pintas, tekniknya sederhana dan biasa kita lakukan, cuman waktunya saja. Senyum biasa kita lakukan, cuman waktunya aja, kapan harus dilakukan, itu aja yang harus disesuaikan. Dan kalau teman-teman yang lain sudah bisa dan menikmati efeknya, saya yakin yang lain juga bisa. Kalau ada kesulitan, berarti ada sesuatu yang dikoreksi, diintrospeksi sendiri, lakukan, ubah niatnya, tidak usah berharap apa-apa, lakukan saja apa yang harus dilakukan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, katakanlah itu sebagai cara bodohnya lah, pokoknya lakukan saja, mudah-mudahan akan mencapai di situ. Mungkin itu ya sebagai resume yang lalu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau nggak ada yang tanya lagi, mungkin akan saya lanjutkan ke selanjutnya. Silakan, sambil saya persiapan
slide saya, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ya, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, jadi dari 25 menu latihan itu kalau kita bagi ya, sebenarnya tidak dibagi di dalam buku, tapi kalau kita kelompokkan itu yang ada programming, ngatur napas, dan melakukan aktivitas positif. Programming itu tadi ya, senyum tadi, kemudian ini sebagai dasar, kemudian mengatur napas itu memperkuat posisi tetanya ya. Yang ketiga, melakukan aktivitas positif yang ini juga menunjang sangat terhadap program yang sudah kita lakukan. Aktivitas positif ini sebenarnya hal-hal yang biasa kita lakukan ya. Hal-hal yang biasa kita lakukan, dan ini saya yakin teman-teman banyak yang sudah melakukan. Jadi kalau programmingnya sudah bagus ya, tadi sudah mencapai ketenangan, ketentraman dan sebagainya tadi, napasnya, mengatur napasnya juga sudah bisa dilakukan secara rutin, ditambah lagi melakukan aktivitas positif keseharian kita. Insya Allah kalau tiga-tiganya ini sudah bisa dilakukan, mudah-mudahan ini memperbesar wadah rezeki kita yang memberikan dampak positif pada kita. Apakah aktivitas positif itu nanti kita sampaikan. Nah, aktivitas positif ini seperti yang saya sampaikan tadi sudah biasa kita lakukan ya. Jadi apa saja aktivitas positif ini? Nah, ini seperti yang pertama kali saya sampaikan bahwa teknik-teknik ini mengacu pada bukunya Pak Krishna ya. Mohon maaf kepada yang pesen buku nih, saya belum bisa ngirim, mungkin mudah-mudahan minggu depan ya, minggu depan sudah bisa kirimkan. Karena saya juga lagi nunggu kiriman. Oke, jadi mengacu pada buku Pak Krishna tentang Theta itu terkait dengan aktivitas sehari-hari yang harus kita lakukan. Mungkin malam ini tidak semua bisa kita sampaikan ya, hanya beberapa, bisa 4 atau 5 ya. Prinsip yang disampaikan Pak Krishnamurti itu bahwa rahasia perlancar rezeki adalah dengan memperlancar rezeki orang lain. Rezeki seperti yang disampaikan dulu, rezeki itu macamnya banyak sekali. Nah, di sini disampaikan Pak Krishna, aku pilihkan beberapa kebiasaan orang-orang sukses yang membawa mereka menjadi sukses. Kebiasaan terpuji yang teruji saat mereka alami ujian-ujian dalam hidup ini. Ini akan kita tiru persis tanpa perlu dimodifikasi, karena kita bukan jenius, katanya begitu. Ternyata semuanya biasa saja, yang berbeda adalah sikap mereka dalam menjalani perilaku. Nah, itu sesuai kata John Grinder. Tidak mungkin kita selalu mengerjakan hal besar setiap hari, katanya, namun selalu mungkin melakukan hal kecil setiap harinya dengan cara yang besar. Salah satunya apa? Ya, kita coba. Nah, ini teknik berikutnya ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan aktivitas sehari-hari. Yaitu pertama, yang kelima jadinya tekniknya ya, yaitu angguk-angguk. Angguk-angguk ini jadi gini, dalam aktivitas keseharian itu kita selalu melibatkan adanya keterlibatan dengan orang lain ya. Bagaimana kita bersikap
bagaimana berperilaku terhadap orang lain dan juga diri sendiri bila kita berinteraksi. Angguk-angguk ya. Apabila kita sering berinteraksi dengan orang, katakanlah bisa kalau masih bekerja dengan teman, dengan atasan gitu ya, ada sesuatu mungkin dalam pembicaraan kita berdua gitu ya. Nah, katakanlah dengan atasan misalnya, karena kadang-kadang atasan itu memberi nasihat, kadang-kadang marah-marah gitu kan. Nah, untuk hal-hal seperti ini, menghadapi kondisi seperti ini, kita sebaiknya melakukan interaksi dengan tidak menimbulkan pertengkaran atau kontra dengan orang yang kita ajak bicara. Caranya apa? Kalau misalnya atasan kita sedang menasihati kita atau sedang memberikan atau katakanlah marah ke kita, reaksi kita apa? Cukup dengan mengangguk-angguk. Angguk-angguk, jadi kita angguk-angguk, jadi ya 45 derajat lah kurang lebih gitu ya, angguk-angguk. Jadi sementara bos kita menceramai kita angguk-angguk saja. Tapi dalam melakukan angguk-angguk ini sebaiknya dilakukan dengan dilengkapi dengan melakukan tahan napas. Jadi tahan napas seberapa? Ya semampunya. Jadi kita tarik napas, tahan, kita angguk-angguk. Kita angguk-angguk. Kalau enggak kuat, lepas lagi, tarik lagi, angguk-angguk lagi. Ini apa manfaatnya? Adalah yang pertama tentunya dengan kondisi seperti itu atasan kita atau orang yang kita ajak bicara, lawan bicara kita itu pertama nanti punya rasa terhargai ya. Nah, dengan kita menahan nafas maka kita tidak akan terbawa irama-irama negatif barangkali yang keluar dari orang yang menceramai kita, menasihati kita atau bahkan marah-marah kepada kita. Itu dengan tahan napas itu. Jadi tidak ada efek negatif ke kita dengan melakukan tahan napas itu. Dan ini selalu harus dilakukan kalau ada lawan bicaranya, kalau tidak ya tidak. Artinya ada orang yang menceramai kita, menasihati kita, baru kita bisa lakukan. Kalau sendiri tidak bisa. Nah, intinya itu untuk pertama, kalau ada hal-hal yang negatif, misalnya lagi marah-marah, itu akan sampah-sampah negatif itu akan ternetralisir dengan kita angguk-angguk sambil menahan napas itu. Apa ya begitu? Ya dicoba, ya dicoba. Bapak Ibu mudah ini, bisa mudah dipahami Bapak Ibu. Ya, mudah Pak, mudah. Mudah dipahami ya. Jadi angguk-angguk sambil nahan napas, kalau nggak kuat lepas napasnya, nanti tarik lagi ya sampai ceramahnya atau nasihatnya atau apapun yang dibicarakan orang lain ke kita itu selesai. Insya Allah mereka pun reaksinya bisa kebawa oleh kita dalam kondisi positif gitu. Maaf, boleh tanya Pak Tejo? Silahkan. Pak, yang Bapak maksud tahan nafas itu posisi nafas kosong atau nafas isi? Kan tahan nafas itu ada dua macam Pak. Pada saat keluar itu kan artinya nafas kosong, itu bisa ditahan juga. Pada saat pas narik nafas tentu itu ada isi nafas gitu. Maksudnya itu apa dua-dua bebas gitu atau posisinya harus dikosongkan atau diisi gitu? Diisi Pak. Ditarik. Jadi posisi tarik nafas berarti tarik nafas ya, tarik nafas tahan sambil di kegiatan itu angguk. Nah kalau nggak kuat lepas, nanti tarik lagi sampai pembicaraan itu selesai.
Mudah-mudahan Oke, tidak memberikan dampak negatif pada kita kalau memang ada keluaran hal-hal yang negatif yang menyerang kita. Itu. Ada lagi yang lain? Oke, thank you. Ya. Saya pikir angguk-angguk kan biasa kita lakukan ya. Biasa, saya pikir. Sering, Pak. Saya juga sering kalau dikasih tahu orang yang manggut-manggut itu. Cuman tidak pakai napas ya. Selama ini kita tidak pakai napas. Artinya gini Bapak Ibu sekalian, kita ini sama-sama belajar ya. Saya belajar sama Pak Krisna, terus saya tularkan ke Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan kita bersama. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Nah, ini disampaikan dengan melakukan angguk-angguk tahan napas itu tadi merupakan kecemerlangan adalah melakukan hal yang biasa dengan cara yang sangat luar biasa. Tentunya hasilnya nanti bisa kita rasakan. Gimana rasanya? Kita coba. Kalau tidak dicoba ya tidak akan tahu ya. Dan harus ada lawannya. Harus ada lawan bicaranya. Pak, ada reply-nya nggak, Pak? Ya, ada. Ada. Baru join, Pak. Oh, iya. Dengan Pak siapa ini? Ahmad Sugianto. Oh, Ahmad Sugianto, ya. Ada reply-nya nanti kita kirim. Siap. Oke. Jadi saya sampaikan lagi Pak Ahmad, jadi untuk teknik-teknik berikutnya itu adalah teknik-teknik yang sifatnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dan biasanya ini kita biasa melakukan ini. Jadi hal yang biasa kita lakukan cuman ini diulang, ditekankan kembali ya. Baik, kita lanjut ke puji-puji. Nah, ini prinsipnya gini. Jadi kan biasa kita mendengar orang baik itu orang yang bermanfaat untuk orang lain kan gitu. Barangkali kan setuju ya teman-teman ya begitu ya. Nah, puji-puji di sini kita disarankan itu untuk sering memberikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu di sini puji dalam arti pujian kepada orang lain. Jadi memang seseorang yang pantas didapat pujian kita puji, itu memberikan apa? Memberikan energi positif kepada mereka. Tapi puji-pujinya tulus ya, bukan puji-puji kalau orang Jawa bilang ngenyek itu ya. Jadi puji-puji yang benar-benar memuji dengan tulus. Kan ada orang-orang yang sepertinya memuji tapi nadanya sebenarnya ngejek ini. Ini puji-puji yang diberikan secara tulus. Jadi kita memperbanyak pujian kepada orang yang memang semestinya mendapat pujian dengan tulus. Misalnya kalau kita di kantor ya, kalau teman-teman kita, tim kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan bagus, ya ditepuk punggungnya, terima kasih, bagus, good dan sebagainya gitu. Itu akan memberikan energi positif dan membangkitkan semangat teman-teman. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi orang baik itu memberikan manfaat pada orang lain. Tentunya dengan memberikan energi positif yang memberikan semangat pada orang lain itu akan nanti berdampak juga kepada kita. Ya. Itu puji-puji. Saya pikir puji-puji juga biasa ya kita lakukan ya. Dan ini bisa dipraktekkan di mana saja, di keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, di lingkungan kerja kita gitu. Kalau istri kita rasa makanannya enak ya puji dong, enak gitu kan. Kan memberikan Apakah sama dengan Pak? Apakah sama dengan seperti ini?
hormati orang lain artinya kau menghormati dirimu sendiri seperti itu. Iya, sama. Begini. Apa yang kita berikan ke orang lain, sesuatu yang positif akan memberikan kepositifan juga kepada kita. Itu. Kebaikan orang lain kembali kepada kita. Jadi apa yang kita sampaikan di sini sudah biasa kita lakukan. Bapak Ibu juga pasti biasa melakukan ini. Cuman semua yang akan kita lakukan di sini dengan ketulusan ya. Jangan yang kesannya ngejek. Paham Bapak Ibu sekalian? Ada yang ditanyakan? Ke anak kita, misalnya anak-anak yang masih sekolah dengan nilai katakanlah pas semester atau pas mid semester mendapatkan nilai berapapun nilai, harus membangkitkan semangat dia, jangan meruntuhkan semangat dia. Yang penting sesuatu hal harus ada disampaikan, harus ada peningkatannya. Ya seperti ya saya sendiri kalau ke anak-anak saya, kalau ada mendapatkan nilai berapapun, tetap kita lakukan semacam pujian, tapi yang penting untuk ke depan, meskipun itu katakanlah kurang dari target yang kita harapkan ya, tapi yang penting harus ada peningkatan. Untuk kedepannya harus begini. Jadi tidak meruntuhkan semangat anak-anak kita. Begitu juga terhadap istri kita, apa yang dilakukannya itu juga memberikan semangat, bukan menjatuhkan semangat. Di tempat kerja juga sama seperti itu. Saya dulu dengan tim saya punya tim itu kalau menghadapi presentasi itu pasti bingung. Menghadapi harus presentasi itu masih bingung. Udah alasannya macam-macam. Tapi saya angkat ya. Yang penting ada saya, gitu kan. Bapak bikin aja presentasinya, nanti presentasikan ke saya sebelum presentasi di umum. Nanti kalau ada yang kurang atau salah saya luruskan, gitu. Dan saya yakinkan saya hadir di tempat dia presentasi. Kalau ada nanti ada agak kebingungan, saya akan bantu. Nah, itu memberikan semangat pada dia yang tadinya sama sekali tidak mau, akhirnya penuh semangat dia bisa presentasi. Meskipun tidak langsung 100% sempurna ya, tapi tetap kita hargai, itu lebih baik gitu. Jadi hal-hal seperti itu memberikan pujian ke siapapun yang menjadi partner kita, kolega kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, itu sangat penting karena memberikan energi positif, memberikan semangat kepada orang lain. Artinya apa? Memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Itu Bapak Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut. Bisa didengar suara saya? Iya Pak, lanjut. Oh. Lanjut Pak, lanjut Pak. Ya. Oke, lanjut Pak. Tolong kalau ditanya dijawab, nanti saya pikir jaringannya putus, saya ngomong sendiri nanti. Iya Pak. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah hahaha judulnya. Ini bukunya seperti apa ya? Kalau dibaca itu semuanya bahasa-bahasa yang dipakai itu santai sebenarnya. Jadi untuk poin berikutnya subjudulnya hahaha gitu. Ya. Jadi intinya bukunya memang gitu Pak. Bagus dibaca. Enak simple, ya, bukunya simple. Ya. Beberapa buku juga punya Pak. Ya. Artinya untuk poin ini kita diminta untuk bisa mengungkapkan sesuatu
secara apa adanya, ya. Kalau ada yang hal sesuatu bisa layak ditertawakan, ya tertawalah, nggak usah ditahan, nggak usah dipendam, tertawa saja kesempatan. Tertawanya seperti apa? Nah ini, bagaimana tertawa yang benar? Nah ini malah dikatakan sama Pak Krisna, kalau kamu masih bertanya akan hal ini, kamu sudah perlu periksa ke rumah sakit jiwa. Hahaha gitu. Jadi ya ketawa saja. Jadi itu memberikan apa namanya keleluasaan untuk meluapkan apa yang seharusnya kita luapkan. Kalau kita tertawa, ada kegembiraan, ada kelegaan, ada apa ya? Ya prinsipnya lakukan itu sesuai dengan apa yang seharusnya saja. Jadi jangan tertawa ditahan, tidak, lepas saja. Gitu. Kalau itu memang pantas ditertawakan. Tapi jangan sampai juga tertawa, ada kan, tadi puji-puji mengejek juga ada, tertawa juga ada mengejek ya. Ya itu yang tidak dibolehkan. Jadi melakukan ketawa dengan dengan ketulusan. Karena tertawa itu juga memberikan energi. Kalau itu memang benar ya, yang memang layak ditertawakan, bukan diejek maksudnya. Saya pikir ini sangat sederhana sekali ya rekan-rekan ya. Artinya biasa kita lakukan. Tapi yaitu lakukan pada tempatnya. Nah, pada tempatnya. Ini untuk memperkuat gelombang theta yang sudah mendasari dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau dari 3 hal ini aja kan semua positif kan. Hal-hal yang positif menimpa gelombang theta hingga akhirnya menyatu, semuanya akan insya Allah akan memperbesar wadah rezeki kita. Dari sini ada yang ditanyakan? Tapi jangan tanya lagi ya, tertawa yang benar seperti apa. Memang kalau Pak Krisna itu bukunya menarik memang, Pak. Iya. Ini bukunya, buku yang di tangan saya ini NLP ala backpacker, Pak. Oh, sederhana semua ya, praktis ya. Sederhana, Pak. Terapan. Ini kata-kata menimbulkan rasa, rasa pun dapat berkata-kata. Yeah. Ini ada kalimat beliau, Pak. Kata-kata menimbulkan rasa, rasa pun dapat berkata-kata. bingung dah. Ya. Iya. Seperti ini. Bagaimana cara tertawa yang benar? Ya. Kalau Anda masih bertanya itu berarti perlu dibawa ke rumah sakit jiwa katanya. Oke, kita lanjut. Yang ke-8 tuh makasih. Ya, kita wajib, bagi kita satu keharusan mengucapkan terima kasih atas pemberian apapun dari siapapun. Baik itu berupa barang, jasa, bahkan di sini dikatakan kalaupun itu berupa kritik, kita juga harus terima kasih. Karena kritik itu akan memperbaiki kita. Tapi khusus untuk kritik ini tidak mudah. Ya, tidak mudah untuk bisa makasih. Iya enggak? Tapi insya Allah kalau senyumnya sudah pas, napas mocopatnya sudah pas, ketenangannya didapat, insya Allah ini juga terima kasih terhadap kritik pun pasti insya Allah bisa kita lakukan. Karena hal-hal yang seperti itu kalau dasar kita sudah baik tidak akan berpengaruh apa-apa. Ya ini juga bisa diterapkan di keluarga, di lingkungan kantor kita, istri kita yang masakin kita, nyiapin semuanya sehingga kita bisa tinggal makan saja.
ya patut kita ucapkan terima kasih. Begitu juga kalau di kantor. Di kantor bekerja bersama tim membantu kita. Ya memang logikanya ya memang sebagai tim harus menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Tapi akan dapat memberikan dampak positif kalau hasil kerjanya kita hargai, kita berikan semangat meskipun hanya dengan memberikan ucapan terima kasih. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau mengalami hal-hal seperti itu pasti akan merasa beda rasanya. Tapi ya tidak banyak orang yang bisa melakukan seperti itu. Karena kadang-kadang egonya tinggi. Nggak beda kalau kita yang dulu katakanlah masih sebelum pandemi kita keluar masuk toko, kita masuk sementara pintu kita buka, orang lain duluan masuk, ya nyelonong aja ya banyak juga yang begitu. Padahal yang buka kita gitu ya. Bukan kita mengharap diucapin terima kasih, tapi ya kita mestinya bisa melakukan itu atas pertolongan-pertolongan yang diberikan oleh orang lain, apapun bentuknya. Dan itu yang jarang. Dan kita dilatih untuk itu. Jadi untuk mengucapkan terima kasih pun kita dilatih. Dalam rangka apa? Ya memperbesar wadah rezeki ini. Untuk hal-hal yang sepele. Dan kadang-kadang di kantor pun kan meskipun sebagai ketua tim ya menyuruh tim, kadang-kadang sebenarnya bisa aja kita panggil lakukan ini itu, tapi kan alangkah lebih baiknya minta tolong ini diselesaikan, nanti setelah selesai terima kasih atas penyelesaiannya yang tepat waktu, kan gitu. Itu pasti memberikan energi positif ke teman-teman tim kita ya. Meskipun tidak melakukan itu pun tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya untuk memperbesar energi positif kita dengan memberikan energi positif kepada orang lain. Di sini disampaikan Pak Krisna ya, setelah kamu bisa banyak berterima kasih yang banyak akan apapun yang kamu dapatkan dari pihak lain, baik itu benda, bisa berupa jasa, mungkin saja doa ya, bahkan bisa dapat kritikan atau apa saja, kamu akan segera bertransformasi jadi manusia seperempat dewa. Gila. Jadi prinsipnya itulah. Jadi kita memberikan hal positif untuk membangkitkan kepositifan pada orang lain. Sangat mudah yang disampaikan ini, tapi ini perlu dilatih, terutama yang tidak terbiasa mengucapkan itu, melakukan itu. Dan di lapangan ya banyak yang nggak ngerti hal-hal seperti ini, banyak. Nah makanya ini coba kita latih, yang mudah-mudahan ini menjadi keseharian kita, aktivitas kita. Itu Bapak Ibu bisa dipahami? Iya, Pak. Ya, bisa Pak. Sip. Kita tinggal gitu. Yang selanjutnya tentang tepuk tangan. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, inti dari aktivitas ini adalah kita harus bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Orang baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, terkait dengan tepuk tangan ini dalam rangka memberikan penghargaan pada orang lain. Artinya apa yang memang seharusnya diberikan kepada orang lain, misalnya ada prestasi tertentu, kita berikan tepuk, itu memberikan semangat, memberikan energi positif kepada orang lain. Nah ini bisa menjadi kebiasaan kita. Kok ada suara-suara ya? Ada yang bocor kayaknya nih ya.
Jadi tepuk tangan ini dalam rangka memberikan penghargaan pada orang lain. Karena sesuatu yang sudah diraihnya itu memberikan energi. Memberikan energi, memberikan semangat. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan sebagai orang yang ditepuk tangani atau bahkan sebagai orang yang menepuk tangani. Rasanya seperti apa? Hal-hal aktivitas positif inilah yang kita lakukan keseharian kita untuk melengkapi masuknya gelombang theta yang sudah kita lalui melalui senyum dan nafas, dan ini ditambah dengan aktivitas-aktivitas positif. Dan ini semua saya sampaikan kembali, semuanya biasa kita lakukan. Biasa kita lakukan keseharian kita. Mau muji-muji, mengucapkan terima kasih, tepuk tangan, semua bisa, sudah biasa kita lakukan. Dan itu mudah. Tapi ya yang perlu digarisbawahi tadi, dilakukan dengan ketulusan, dilakukan dengan maksud baik, tidak mengejek, ya. Memang benar-benar memberikan energi positif kepada mereka, dan tentunya akan berbalik lagi pada kita. Di sini disampaikan Pak Krisna, gerakan tepuk tangan sebagai bentuk hormat kamu akan suatu kejadian itu sungguh meningkatkan energi diri menjadi makin besar, makin kencang, dan makin lama kamu bertepuk tangan bisa memperlancar peredaran darah tanganmu. Itu sehat sekali, seperti orang bermain gendang, tangan sakit tapi hati senang. Benar juga. Betul sekali nih Pak. Iya. Ini lagi dilanjutkan. Jadi sering-seringlah memberikan tepuk tangan kepada orang lain, baik orang yang kamu kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal. Setelah memberikan tepuk tangan, lebih seru lagi dampaknya dengan dilanjutkan angkat tangan tinggi-tinggi dan memberikan 2 jempol kepada orang lain. Wah, bagus ini. Tapi jempolnya jangan dibalik ya. Habis tepuk tangan dibalik supaya ya. Artinya benar-benar ketulusan yang memberikan semangat, memberikan energi positif pada orang lain. Intinya kita harus bermanfaat pada orang lain. Itu Bapak Ibu ya. Mudah. Saya kira seringlah kita melakukan itu. Tapi harus dilatih dengan dengan niat-niat yang benar. Paham Bapak Ibu? Lanjut. Paham. Lanjut ya. Nah, ini yang kita sampai 10 dulu aja nanti. Yaitu ringan-ringan. Disampaikan siapa ini? Dalai Lama. Hanya satu pikiran positif kecil di pagi hari dapat mengubah seluruh hidup, seluruh harimu, ya. Satu pikiran positif di pagi hari akan dapat merubah seluruh harimu. Ya, kalau diawali dengan yang positif, insya Allah semuanya jadi baik. Disampaikan Pak Krisna bahwa orang-orang bahagia hidupnya punya 3 resep ringan-ringan. Jadi ringan-ringan ya, 10 ringan-ringan. Yaitu sangat ringan hati, yaitu gampang sekali memberi dan berbagi, menolong orang lain. Kemudian ringan tangan, lebih banyak tangannya digunakan untuk orang lain dibandingkan untuk sendiri. Yang ketiga, sangat ringan kaki, gampang sekali melangkahkan kakinya untuk hadir ke hadapan mereka yang membutuhkan. Artinya di sini ringan di sini adalah memberikan sesuatu apapun ya kepada orang lain. Biasa, saya kira Bapak Ibu juga biasa melakukan itu. Kita ajaran agama kita kan juga mengharuskan hal-hal seperti itu. Jadi apapun berupa pertolongan, bantuan, materi, non materi, yang bisa meringankan beban orang lain, yang bisa memperlancarkan kebuntuan orang lain,
prinsipnya yang bisa membantu orang lain yang dalam kesulitan. Saya pikir ini biasa ya, artinya biasa, kita biasa melakukan itu, dan ini pun harus dilatih dengan ketulusan juga. Karena sekarang juga untuk melakukan hal-hal seperti ini nggak tahu tulus atau tidak, kita nggak tahu. Tapi kan banyak juga yang karena dunianya sudah dunia digital, media sosial sedemikian ramenya gitu ya. Jadi kadang-kadang, tapi ya gini, artinya ketulusan kita diuji di situ. Habis memberikan dipotret, habis dipotret diupload. Enggak tahu. Saya tidak berani mengatakan itu tidak tulus, tapi ya masing-masing tahu. Terus setelah diupload nanti mengharapkan komentar, ya gitulah. Ya masing-masing bisa menjaga dirinya sendiri-sendiri bahwa memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tulus tanpa embel-embel apapun. Ya, termasuk kan kalau di dalam agama kita Muslim ya jangan ria kan gitu ya. Tapi ria atau tidak itu yang tahu dirinya sendiri. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa yang dilakukan seseorang itu ria atau tidak. Ini juga biasa kan Bapak Ibu kita lakukan ya. Ini Pak Krisna mengatakan juga, hidup bermanfaat bukan lagi menjadi tugas, namun sudah menjadi kegiatan sehari-hari yang dilakukan tanpa pamrih. Ya. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi latihan kita ya. Meskipun itu biasa teman-teman atau Bapak Ibu lakukan, tapi ini masih perlu dilatih dengan embel-embelnya adalah ketulusan tanpa pamrih, yang ini akan memperbesar wadah rezeki kita, apalagi itu sudah dilandasi dengan masuknya gelombang theta pada, bukan masuknya ya, artinya kegiatan kita didasari dengan kondisi kita yang berada di gelombang theta. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ditanyakan atau kita diskusikan, dipersilahkan. Iya, maaf Pak Bondan. Ya. Menarik memang kalau Pak Harimukti ini. Ya. Karena di samping bahasanya mudah, dari dipahami ya. Ya. Ini juga ada yang saya mau bacakan ini Pak. Saat Anda sejak bangun tidur, isilah pikiran Anda dengan rasa syukur positif dan apapun yang memberdayakan diri Anda. Maka seharian Anda menemukan diri Anda hebat. Itu. Ya. Ya Pak. Jadi apalagi kalau itu sudah dilandasi dengan latihan senyum kita, wah itu luar biasa lagi. Bisa sehari, bisa berhari-hari. Ya, itu, alhamdulillah saya sudah praktekkan Pak, ringan tangan. Oh ya. Kaki. Ya. Ya itu dijadikan kebiasaan kita. Ya mudah-mudahan itu akan memperbesar wadah rezeki kita, memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Itu kita berharap semua. Dalam bentuk apa? Ya nanti silahkan Bapak rasain, Bapak Ibu kita sama-sama rasain apa yang diberikan kepada kita. Ada yang lain? Mudah-mudahan, karena ini hal yang biasa kita lakukan ya, kesehari-harian kita melakukan itu. Iya, benar Pak. Iya. Karena hal-hal ini memang sangat-sangat positif. Kalau ini kan jalurnya jalur pengetahuan, jadi kalau boleh dibilang kita wujudkan ketenangannya dulu, pertahanan ketenangannya,
kita tambahkan dengan kegiatan positifnya. Kalau di jalur spiritual, kita melakukan lakunya dulu, apakah dengan meditasi atau dengan zikir kalau muslim. Kemudian kita melakukan amaliyah sesuai ajaran agama kita, tentunya positif pasti ya. Kita akan mencapai ketenangan itu. Jadi sama gitu ya. Hanya stepannya yang beda. Kalau berdasarkan yang Pak Krisna ini, ketenangan dulu dicapai, baru melakukan aktivitas positifnya. Itu rekan-rekan, masih ada didiskusikan, mari kita diskusi. Masih ada yang ditanyakan, yang lain mungkin dari kemarin-kemarin juga barangkali. Biasanya sulit Pak, memuji orang itu. Memuji orang sulit. Ya diawali dari muji Iya, anak-anak, muji anak-anak dulu, muji istrinya. Orang dimasakin enak-enak, masa nggak dipuji-puji masakannya, kan gitu. Dari yang deket-deket, yang ringan-ringan dulu Pak. Saya yakin bisa. Atau malah kalau dengan anak istri nggak biasa ya. Bisa jadi. Seolah ya istri ya masak, ya sudah memang harusnya masak gitu ya. Ya bisa jadi Pak. Kalau sulit muji orang Pak, muji diri sendiri aja, muji diri menghadap sendiri. cermin gitu kan. Oh ya benar. Sorry tadi ada yang kurang. Jadi kita perlu memuji diri kita sendiri. Kalau kita melakukan hal baik, ayo dipuji dong. Tepuk pundaknya, bagus kamu pondakan gitu. Jadi Oh iya, saya biasa beli coklat Pak untuk beli sesuatu untuk menghargai diri apa yang saya lakukan hari itu. Iya. Itu jadi kita juga Terima dapat kasih pada diri sendiri. Pada diri sendiri. Mudah-mudahan dengan aktivitas positif ini bisa memperkokoh masuknya kita di gelombang theta ini, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan keberlimpahan rezeki dalam wujud apa ya, nanti silahkan Bapak Ibu rasain sendiri, kita rasakan sendiri apa yang diberikan kepada kita. Tentunya yang kuasa memberikan kita hal yang terbaik bagi kita. Itu harus kita yakini. Itu. Halo. Ya. Iya. Boleh sedikit sharing aja Pak ini Pak. Silakan Pak Jaya. Sekedar masukan tapi bukan untuk diyakini, sekedarnya saja gitu. Jadi dalam hal puji memuji tadi Pak. Iya. Kalau saya ya, ini saya sendiri, kalau orang lain mungkin saya tidak bisa ini, cuman apa yang sudah kami ketahui ya, sebenarnya dalam kehidupan ini yang layak dipuji kan hanya Tuhan. Sebaiknya kepada orang lain tadi bukan memuji tapi memberi penghargaan gitu. Jadi kalau disebut memuji itu rasanya kayak ada sedikit kalau orang ekstrim itu bisa jadi salah ya? Ini dan itu awalnya dari hal kecil, kalau tidak disadari itu akan nabraknya nanti di kemudian hari gitu Pak. Barangkali ini sekedar saja, jadi bisa juga ini bukan bermaksud ajakan, bukan larangan juga bukan, tapi sekedar sekedar saya harus menyampaikan apa yang secuil itu gitu Pak. Baik, terima kasih Pak J. Baik, terima kasih. Ya tadi di dalamnya juga sudah kita sampaikan, memuji dalam rangka memberikan penghargaan ke orang lain. Cuman istilah memuji itu sendiri bisa menimbulkan tafsiran yang berbeda ya. Betul. Ya.
Jadi lebih kepada memberi penghargaan itu lebih tepat. Ya. Karena kita sesama manusia ya. Dan bisa jadi banyak orang yang salah tempat seperti itu Pak, tidak disadari tapi efeknya secara halus nanti kan di saat misalkan ya kita ini kan tidak tahu kapan sampai di mana kontrak kita. Ya. Tapi di saat tahu salah itu nanti tiba-tiba salahnya itu tidak, ini sebatas itu saja maksud saya. Begitu takdir itu menutup, ada hal yang ini kenapa enggak kamu sampaikan semacam itu aja Pak. Iya, baik, Ya, baik. ya, ya. Terima kasih Pak Jai. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Nuraida. Terapinya kayaknya sederhana. Bagaimana kalau seseorang menyimpan rasa kecewa di masa lalu, apa terapi ini bisa membantu? Insya Allah bisa. Jadi lakukan saja Ibu yang senyum itu, kemudian diperbanyak juga untuk napas di napas hentak-hentak. Hentak-hentak itu tahu kan, yang tarik napas pendek langsung dihentakkan, dihembuskan dengan kecepatan 2 kali. Nah gitu. Lakukan semampunya, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan sebanyak-banyaknya bisa kepala gelier gitu. Jadi semampunya saja, kalau mampu 10, enggak mampu ya 5 gitu. Tapi tiap hari dilakukan ada peningkatan. Ini peningkatannya berkala. Dari 10 tambah berapa? Tambah 1 kah, tambah 2, nanti tambah 3 lagi gitu. Bisa Bu, insya Allah bisa. Nah, kalau istilahnya Pak Krisna itu ikhlas menerima keadaan, Ya. ikhlas melepaskan perasaan. Ya. Itu istilahnya Pak Krisna. Betul. Bu Nuraida, senyum itu sudah jadi apa ya? Sudah default ya. Begitu bangun diharapkan Bapak Ibu langsung senyum. Jadi sedang napas hentak-hentak itu untuk mengeliminasi hal-hal yang mengganggu suasana hati. Ada rasa kecewa, ada rasa jengkel, lakukan itu. Di buku Pak Krisna itu disampaikan sebanyak 30 sampai 50 kali. Saya waktu pertama 10 kali gelier. Jadi jangan dipaksakan ya. Lakukan saja sesuai kemampuan. Itu Bu Nuraida. Ada yang lain? Kalau tidak ada, mungkin materi saya malam ini cukup. Saya terima kasih pada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam seminar ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat pada kita semua. Jadi kita sama-sama belajar, saya belajar, Bapak Ibu sekalian belajar. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan hal-hal yang baik untuk kebermanfaatan, untuk perbaikan kehidupan kita mendatang. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya end all ya.